Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Berjumpa kembali dengan Bunda Lina. Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan dan volume tabung. Oke. Nah, semester 1 kemarin kita sudah belajar tentang bangun ruang, yaitu kubus, balok, kemudian kerucut. Nah, hari ini kita akan masuk ke bangun ruang berikutnya, yaitu tabung. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh benda yang berbentuk tabung, seperti gelas, toples, drum, kemudian makanan yang dikemas menggunakan kaleng, tong sampah, peralon, batu baterai. Nah, itu adalah contoh-contoh benda yang berbentuk tabung. Jaring-jaring tabung. Sebuah tabung apabila kita buka itu akan terbentuk 3 buah sisi, yaitu sisi tutup tabung atau sisi atas, kemudian sisi selimut tabung atau yang berbentuk persegi panjang, kemudian yang ketiga yaitu sisi alas tabung. Jadi tabung ini mempunyai 3 buah sisi, 2 buah sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisinya berbentuk persegi panjang. Mencari rumus luas permukaan tabung. Kita tahu bahwa tabung itu terdiri dari 3 buah sisi, yaitu sisi atas berbentuk lingkaran, sisi bawah juga berbentuk lingkaran, dan kemudian satu sisi yaitu selimut tabung berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu mempunyai rumus luas, yaitu panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Nah, di dalam tabung ini, panjang persegi panjang sama dengan keliling lingkaran. Sedangkan lebar pada persegi panjang sama dengan tinggi lingkaran. Jadi dapat dituliskan bahwa luas persegi panjang itu sama dengan keliling lingkaran dikali tinggi. Atau kita tuliskan 2 kali pi kali r dikali tinggi. Sehingga dapat kita tuliskan luas persegi panjang atau yang sering kita sebut dengan selimut tabung, rumusnya adalah 2 kali pi kali r kali t. Oke. Sehingga rumus permukaan tabung, rumus permukaan tabung itu yaitu gabungan dari 2 buah lingkaran ditambah luas selimut tabung. Kita tahu bahwa luas lingkaran itu rumusnya pi kali r kali r. Karena di dalam tabung ada 2 lingkaran, yaitu lingkaran atas dan lingkaran alas, sehingga kita tuliskan di sini 2 kali pi kali r ditambah luas selimut tabungnya, yaitu 2 kali pi kali r kali t. Sehingga didapatkan luas permukaan tabung adalah 2 kali pi kali r tambah t. Nah, sekarang Bunda rangkum luas selimut tabung yaitu 2 kali pi kali r kali t. Luas tabung tanpa tutup. Maksudnya, luas tabung tanpa tutup itu kita misalkan gelas. Gelas itu kita akan menghitung luas permukaan gelas tapi tidak ada tutupnya. Nah, karena tidak ada tutupnya, sehingga luas permukaan gelasnya itu hanya terdiri dari luas alas yang berbentuk lingkaran dan luas selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Sehingga dapat kita tuliskan luas tabung tanpa tutup sama dengan 2 kali pi kali r kali r ditambah 2 kali pi kali r kali tinggi.
Sedangkan luas permukaan tabungnya yaitu 2 kali Pi kali R tambah T. Nah, di sini ya, ini adalah luas permukaan tabung. Kemudian volume tabung. Volume itu maksudnya isi. Volume tabung itu kita dapatkan dari luas alas, alasnya berbentuk lingkaran, dikali tinggi tabung. Nah, jadi rumusnya adalah Pi kali R kali T. Itu adalah volume tabung. Contoh soal. Diketahui tabung di samping. Nah, perhatikan gambar tabungnya ya, Kak. Di sini itu diketahui jari-jarinya 7 cm. Jari-jari ya, bukan diameter. Ini jari-jari. Beda dengan diameter. Karena di sini tulisnya angkanya garisnya hanya separuh. Kalau Bunda membuat garisnya di sini panjang, dia namanya diameter ya. Jangan bingung dan jangan salah penulisan diameter dan jari-jari. Oke. Tentukan A. Luas selimut tabung. B. Luas permukaan tabung. C. Volume tabung. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa membuka kembali rumusnya. Luas selimut tabung yaitu 2 kali Pi kali R kali T, tinggi. Kita menggunakan Pi 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya itu adalah kelipatan 7. Sehingga untuk mempermudah perhitungan, kita menggunakan Pi-nya 22/7. Kita masukkan angkanya, kita coret ya, Kak. Oke, kita coret. Sehingga didapatkan 2 dikali 22, 44, dikali 28. Hasilnya 1232 cm pangkat 2. Oke. Yang kedua, luas permukaan tabung. Rumusnya yaitu 2 dikali Pi kali R dikali R tambah T. 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 28. Ya, kita coret dulu. Nah, Kakak jangan lupa karena ini di dalam kurung, 7 tambah 28 kita hitung dulu. Kalian tidak boleh menghitung seperti ini. 2 dikali 22 dikali 7 tambah 28. Ibu salahkan, ya. Nggak boleh. Bunda salahkan kalau seperti itu. Sehingga didapatkan, kita hitung dulu. 2 dikali 22, ketemunya 44. Dikali, ini kita hitung, 7 ditambah 28. Hasilnya adalah 35. Sehingga menghasilkan 1540 cm pangkat 2. Kemudian yang ketiga, volume tabung. Volume tabung yaitu rumusnya Pi kali R kali tinggi. Pi-nya 22/7 dikali 7 kali 7 dikali 28. Kita coret. Sip. Sehingga kita tinggal menghitung 22 dikali 7 kali 28 ketemunya 4312 cm pangkat 3. Lanjut ke soal yang kedua, tentukan luas selimut tabung, luas permukaan tabung, dan volume tabung dari gambar di samping. Perbedaannya sama ya, jelas ya Kak dengan soal yang pertama. Soal yang pertama itu garisnya hanya separuh, sehingga jelas itu adalah jari-jari. Sedangkan ini dia adalah diameter. Kenapa? Karena garisnya ditulis dari ujung sampai ujung sini. Nah, terus bagaimana Bun? Kita pakai yang 20 atau bagaimana? Kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Jari-jari itu didapatkan dari setengah diameter. Kalau diameternya 20, berarti jari-jarinya berapa? 10. Ini ya Kak ya. Oke. Masukkan ke rumus. Luas selimut. 2 dikali Pi kali R kali T. 2. Nah, karena jari-jarinya 10 cm, kita menggunakan Pi-nya 3,14. Ya, langsung kita hitung. Hasilnya 1570 cm pangkat 2.
Sedangkan yang kedua luas permukaan tabung, kita tulis rumusnya 2 dikali Pi kali R tambah T. Masukkan angkanya 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 tambah 25. Ini kita hitung dulu. 35 ya, 35 ketemunya. Nggak boleh kalau dari depan baru ke belakang, salah. Kita menghitung yang ini, 2 kali 3,14 dikali 10. Hasilnya 62,8 dikali 35. 35 dari mana, Bun? 10 tambah 25. Sehingga menghasilkan 2198 cm pangkat 2. Volume tabung Pi kali R kali T sama dengan 3,14 dikali 10 kali 10 dikali 25. Sehingga menghasilkan 314 dikali 25 sama dengan 7.850. Baik, berikut serangkaian materi yang bisa Bunda sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kakak-kakak semua. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.